Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di semester 5 ketemu dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Karena ini adalah pertemuan pertama, saya rasa kita perlu berkenalan dulu, walaupun tadi ada infonya sebentar. Nah, ini nama ibu yang di bawah, ya, nama saya Nima Sofia Esther Menetengkon. Jadi S2-nya itu sudah 2 kali sebenarnya. Nah, Ibu, saya memperkenalkan diri dulu ya. Baik, Bu. Kerja sebagai dosen itu di Bina Dharma dari tahun 2000. Nah, kalian udah lahir belum itu? Jadi dari tahun 2000 saya bekerja di Bina Dharma sampai sekarang. Ya, nama mata kuliah yang saya ampu itu kalau nggak analisa perancangan sistem, ya RPL ini, rekayasa perangkat lunak. Pernah juga beberapa mata kuliah yang lain, tapi yang paling sering ini ya, software engineering atau rekayasa perangkat lunak maupun analisa dan perancangan. Mungkin di semester lalu kan kalian ketemu di mata kuliah analisa dan perancangan sama dosen yang lain ya. Nah, karena Ya, memang sebenarnya di semester lalu Ibu ngajar analisa dan perancangan itu di kelas pagi ya, A dengan B. Terus ini juga kebenaran di semester ini Ibu mengajar untuk RPL di 3 kelas, S 5A, 5B, dan kelas kalian 5KL, kelas karyawan. Oke, sebenarnya mata kuliah, oke, perkenalan dulu. Ibu memang tamatan dari prodi FI, Sistem Informasi, memang di tahun 2000, tamat kuliah itu tahun 2000. Kemudian dipanggil untuk menjadi dosen di Dharma juga tahun 2000 ya. Tapi diangkat menjadi dosen tetapnya itu tahun 2002. Ya, jadi kalau ngadepi mahasiswa itu sudah lama sekali gitu ya, sudah 23 ya. tahun. Ya, sudah 23 tahun lebih ya. Itu sudah berkeluarga, anak ibu 3 orang. Yang pertama mungkin seusia Anda yang semester 5, karena yang pertama juga anak ibu di semester 5, Unsri, mengambil prodi sistem komputer. Ya, beda jauh dengan ibunya nih, dengan mamanya. Yang kedua, anak ibu semester 1 di Unpad, Universitas Pajajaran di Bandung, alhamdulillah baru diterima kemarin. Dan yang ketiga itu anak ibu masih kecil, baru 4,5 tahun ya, yang perempuan. Jadi anak itu yang pertama, kedua itu laki-laki, yang ketiganya perempuan. Uh, Nah, kalau soal mengajar, saya sering memang dapat mata kuliah ini, di samping juga ada beberapa mata kuliah yang lain. Ya. Ibu ingat dulu waktu 23 tahun yang lalu itu ngajar analisa perancangan anak semester 7. Dulu kurikulumnya masih di semester 7. Nah, tapi ini tidak di semester 7. Nah, untuk kelas karyawan saya rasa tidak mengikuti kegiatan MPKM ya. Kalau kita reguler, Ya, biasanya mahasiswa di pas semester 6, 7, dan 8 itu disuruh untuk mengambil mata kuliah atau kegiatan, bukan mata kuliah, kegiatan MPKM. Tapi kalau kelas karyawan kayaknya enggak. Jadi mengikuti kurikulum yang ada di Bina Dharma, terutama di prodi FI. Nah, itu perkenalan singkat saya ya. Tadi juga saya juga sudah sedikit mengenal Aldi Rahmadi sama M. Andre Oki Jaya. Aldi sekarang IPK-nya berapa, Aldi? yang ini turun jauh sih, Bu. Jadi Ya, 3,00, Bu. tidak, IPK itu semuanya gabungan dari 1 Oh, sampai 4. 3,25, Bu. Alhamdulillah. Yang penting jangan kurang dari 3 karena kita ini PTS swasta ya. Kalau M. Andre Oki Wijaya? Sama, Bu, 3,25. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Berarti tidak di bawah 3 ya. Memang usahakan Ya, nak untuk kuliah, karena kita perguruan tinggi swasta, usahakan IPK-nya jangan kurang dari 3. Minimal lah 3 ya. Tapi alhamdulillah kalian berdua juga sudah bekerja. Oke, kita langsung masuk ke mata kuliah kita, nah ya. Nah, ini sebenarnya software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu merupakan pengembangan, nah, sebenarnya dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem.
Kalau di mata kuliah analisa dan perancangan, kita fokus di dua tahap, yaitu analisis dengan perancangan, ya kan? Mungkin di materi untuk analisa dan perancangan Anda sudah belajar bagaimana menyelesaikan kasus dengan menganalisisnya dengan merancangnya kan dengan menggunakan beberapa tools ya rasa atau alat bantu. Kalau ibu di kelas kemarin A sama B itu saya ajarkan bagaimana cara merancang dengan menggunakan tradisional approach atau pendekatan tradisional ya dengan menggunakan tools data flow diagram, entity relationship diagram, kemudian desain tabel dan implementasinya dengan tabelnya. Selamat datang Imam Nadiral. Selamat bergabung. Oke. Nah ini materi yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah kita. Di slide yang kedua. Hampir dulu. Tampil itu. Ya. Nah, Ibu sudah buat ini namanya rencana pembelajaran semester karena di awal perkuliahan kami sebagai pengajar itu harus menyampaikan apa-apa saja yang mesti kita bahas di mata kuliah kita yaitu rekayasa perangkat lunak. Ini sebenarnya ada beberapa deskripsi mengenai mata kuliah kita. Jadi paling tidak kita itu akan belajar kalau di mata kuliah ini Anda belajar menganalisis dan merancang. Nah, di mata kuliah kita, analisis dan merancang kita menggunakan metode. Nah, metodenya ada banyak metode, ya. Nanti juga kita akan bahas, ada metode yang namanya waterfall model, ada SDLC, ya, System Development Life Cycle, ada lagi yang namanya prototype, ya, ada lagi waterfall apa namanya, rapid application development, ada wireless application, dan seterusnya ada banyak. Ilmu komputer itu berkembangnya sangat pesat. Jadi mungkin saja sekarang kita belajar waterfall, mungkin beberapa tahun ke depan itu tidak akan kita bahas lagi gitu karena semakin berkembang setiap hari gitu ya. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas ya. Di sini saya buat ada beberapa rincian pembahasan. Yang pertama, pertemuan kita kali ini paling tidak kita harus tahu dulu intro atau konsep dari RTM itu seperti apa, ya, kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita akan bahas di yang pertemuan pertama tadi saya buat di sini ada 71 slide lah ya. 71 slide mungkin kita akan bahas di 2 kali pembahasan karena Zoom kita ini cuma sampai 40 menit. Oke. Di satu baris ini mungkin saja ada beberapa kali pembahasan. Yang kedua, kita akan memahami apa saja model proses dari RTL. Ya, mulai dari apa saja lapisannya, kemudian apa saja software engineering itu seperti apa, model prosesnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, biasanya saya juga akan menerapkan di kelas kita. Nanti kita akan membuat tugas. Anda akan membuat tugas, di mana tugas ini saya harapkan Anda cari kasusnya, cari studi kasusnya di tempat Anda bekerja saja. Jadi tidak usah jauh-jauh nak nyari objek di tempat lain. Nah, dari objek yang dari tempat Anda bekerja, Anda cari objek yang kira-kira bisa kita buatkan perangkat lunak. Ya, kita bisa buatkan software perangkat lunaknya. Nah, saya harapkan memang karena mata kuliah kita ini 4 SKS dan penyelesaiannya memang case study. Ya, dari dulu ada RTL ya ininya hasil akhirnya itu adalah Anda menyelesaikan case study berdasarkan objeknya masing-masing. Ya. Karena kita satu kelas ini kalau saya lihat ininya tadi, absennya tadi ada 13 orang, itu tidak
dan Anda juga merupakan kelas karyawan dan kelas reguler yang mungkin ketemu saja sulit gitu ya antar satu teman dengan teman yang lain. Jadi saya harapkan satu mahasiswa menyelesaikan satu kasusnya masing-masing. Ya. Nah, nanti tolong dikasih tahu teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Minggu depan saya harapkan Anda sudah mencari satu tema di tempat Anda bekerja untuk dijadikan software. Jadi minggu depan Anda sudah mengumpulkan apa judul dari softwarenya masing-masing, ya, judul dari softwarenya masing-masing. Kemudian kita diskusikan di akhir pertemuannya nanti. Apakah memang misalnya nih Aldi kan bekerja di outsourcing di Pertamina. Carilah di sana, Bu, di sana itu misalnya ada koperasi, misal ya. Nah, koperasinya itu perlu dibuatkan aplikasi atau program. Nah, boleh dijadikan objek. Jadi judulnya misalnya aplikasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam di Pertamina. Apa yang lainnya juga? Ya, tentukan judulnya dulu. Nah, mengenai isi dari makalahnya nanti saya akan jelaskan minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi. Jadi dengan Anda mengetahui judul dari tugasnya masing-masing, Anda bisa tahu, oh seperti ini akan saya selesaikan. Jadi nanti minggu-minggu depan kita akan bahas apa saja isi dari tugasnya. Nah, kalau sudah tahu judul, Anda akan lebih gampang untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Jadi mungkin per minggu kita akan lakukan Zoom meeting, tidak usah lama-lama, sebentar saja 40 menit, 40 menit, tidak apa-apa. Nah, dari pertemuan itu nanti saya akan bahas, misalnya hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat bisnis diagram dari kasus masing-masing. Nanti saya kasih contohnya berdasarkan teori, kemudian Anda selesaikan berdasarkan objeknya masing-masing. Itu ya, gampang lah. Nah, di awal-awal perkuliahan kita, di mungkin minggu pertama ini, minggu kedua, mungkin sampailah minggu keempat, saya akan bahas tentang teori dulu. Yang pertama tadi pendahuluan, ya, kemudian prosesnya, kemudian bagaimana tekniknya, dan seterusnya. Ada lagi rekayasa kebutuhannya. Nah, ini sudah masuk tugas nih. Ya, jadi kita menentukan apa saja kebutuhan dari perangkat lunak yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya, ini tadi buat RPS itu ada kuis. Nah, biasanya kuis itu saya ambil nilainya berdasarkan penyelesaian kasus di tugasnya masing-masing. Jadi saya tidak akan tidak akan jauh dari isian tugas kamu masing-masing. Jadi misalnya nih, hari ini kalian buat proses bisnis. Misalnya ya, saya jelaskan seperti apa proses bisnis itu, bla 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 bla. Kemudian Anda isi dengan proses bisnis berdasarkan kasus Anda masing-masing. Mungkin saja hasilnya akan saya masukkan di dalam nilai ini. Jadi kuisnya itu tidak berdasarkan tanya jawab seperti kayak kita sekolah SMA gitu ya, tidak seperti itu, tetapi berdasarkan jawaban dari tugasnya masing-masing. Tidak susah lagi Ibu nak ngambil nilai karena kamu sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Seperti itu ya. NIT juga seperti itu. Kuis, NIT, dan UAS pun juga seperti itu. Ya, oke. Kemudian pemodelan analisis, ya, kita akan belajar. Nah, kalau di analisa dan perancangan, saya lebih menekankan bagaimana menganalisis dan mendesain perangkat lunak untuk yang tradisional approach dengan menggunakan DSD, USD, dan seterusnya. Untuk RPL ini, saya akan lebih fokus dengan menganalisis dan mendesain berdasarkan object-oriented analysis and design. Jadi analisis dan desainnya itu berdasarkan berorientasi objek. Seperti apa berorientasi objek nanti kita akan bahas kemudian. Ya. Jadi ini analisisnya, desainnya ini saya buat ada beberapa kali pertemuan.
Teori-teori mungkin untuk teori yang banyak saya akan buat beberapa materi ini, itu tidak akan saya jelaskan lebih detail, jadi saya akan menjelaskan detailnya mengenai khusus untuk mengenai tugas. Apa yang perlu kalian lakukan, apa yang perlu kalian isi di tugas, itu saya akan bicara detail. Tapi kalau teori Anda bisa baca aja gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya arsitektur, bagaimana membuat antarmuka dan seterusnya. Nah, di pertemuan mungkin di minggu ke-7 ke atas, ya, minggu ke-7 ke atas, berdasarkan penjelasan Ibu ya sebelumnya, kan udah selesai nih tugasnya, sudah Anda buat. Nah, kalian presentasikan, kalian diskusikan per orang, karena kita kelas karyawan, jumlahnya juga sedikit, jadi satu orang satu itu akan mempresentasikan melalui Zoom meeting. Kita lihat nanti apakah memungkinkan untuk melakukan Zoom meeting, karena kendalanya kan Zoom meeting ini kadang-kadang ada yang nggak bisa, lagi bekerja atau apa. Kalaupun nanti kendalanya seperti itu, mungkin Anda akan mengirimkan video dari presentasi tugas kalian masing-masing. Atau kalian kirimkan saja link YouTube untuk presentasi kalian. Nah, jadi nanti saya buka forum di e-learning, ya, nanti saya buka forum di e-learning, kemudian Anda kumpulkan link dari YouTube-nya masing-masing. Yang lain silakan melihat YouTube. Misalnya minggu ini misalnya Aldi Rahmadi yang akan tampil gitu ya, untuk diskusi. Nah, yang lain silakan menonton videonya, kemudian pada saat waktu yang sama itu silakan mengajukan pertanyaan, dan Aldi Rahmadi yang akan menjawab pertanyaan itu di forum e-learning kita. Gitu ya, seperti itu. Nah, kita kalau di kelas reguler biasanya diskusinya langsung di kelas, karena kita kelas karyawan nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, nanti teknik detailnya nanti kita akan ini lagi. Jadi setelah mid semester di pertemuan ke-7 dan seterusnya, kita kan ketemunya itu 16 kali itu sudah masuk UAS. Jadi kalau dipotong UAS berarti ada 15 kali. Nah, jadi pertemuan 7 sampai dengan mungkin pertemuan ke minggu ini ya, bukan pertemuan minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-15 itu kita akan diskusi. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 8 minggu. Mungkin satu kali ketemu, atau kita kan satu minggu itu 2 kali ketemu ya. Nah, satu kali ketemu itu satu mahasiswa yang presentasi. Ya, makanya saya buat RTS ini semuanya adalah beberapa minggu itu presentasi gitu ya. Nah, ini materi terakhir, mungkin materi-materi terakhir ini saya akan buat materinya saja yang nanti silakan Anda baca. Nah, mengenai berikutnya itu adalah mengenai penilaian. Nah, penilaian biasanya saya buatnya seperti ini gitu ya. Untuk keaktifan atau kehadiran, jadi per pertemuan itu saya akan absen gitu ya. Absen itu saya nilai 10%, tetapi keaktifan Anda mengumpulkan tugas ya, saya anggap juga sebagai absen. Kemudian tugas, nah nanti di minggu depan lah ya, minggu depan atau minggu ketiga, tugasnya secara bertahap akan saya berikan. Gabungan semua tugas saya nilai 10%. Ini tiap pertemuan. Ada lagi yang tugas presentasi, ya, tugas presentasi itu saya nilai 25%. Ya. Kemudian ujian tengah semester, nah biasanya UASnya itu saya ambil untuk yang menjawab pertanyaan pada saat diskusi. Jadi saya lihat kesiapannya, bagaimana jawabannya terhadap pertanyaan teman-temannya, nah itu saya nilai 20%. Ya, jadi gabungan dari tugas bisa saya anggap nilainya adalah 35%,
sedangkan Anda menjawab pertanyaan dari teman-temanmu pada saat diskusi, itu nilainya 20%. Kemudian, pada saat Anda presentasi, kemungkinan akan ada banyak revisi. Jadi setelah Anda menjawab pertanyaan teman-temannya, kemudian nanti saya simpulkan apa yang mesti Anda revisi. Jadi tidak mungkin jawaban tugas kamu itu benar semuanya gitu kan. Nah, apa-apa saja yang kurang, kalian revisi tugasnya, dan dikumpulkan pada saat ujian akhir semester yang nilainya lebih besar, nak. Nilainya 35%. Karena pengalaman Ibu selama Ibu mengajar, tugas-tugas mahasiswa itu biasanya sangat banyak revisinya. Makanya saya ambil untuk nilai revisi persentasenya lebih tinggi dibanding yang lain, yaitu sebesar 35%. Ya. Nah, ini bentar lagi mau mati ya, sudah 40%. Nah, intinya ya, kita bahas dulu yang pertama. Nah, mengenai teori yang akan atau buku-buku atau referensi dari mata kuliah kita, silakan cari materi di mana saja, karena kita era global seperti ini. Anda bisa cari buku, bisa cari di Google, ya, apapun itu, e-book dan seterusnya mengenai rekayasa perangkat lunak. Tetapi untuk mata kuliah kita ini, Ibu cenderung mengambil beberapa materi, pengarangnya adalah Roger S. Pressman, ya, yaitu mengenai software engineering. Ya, mengenai software engineering. Nah, ini konsep, ya, konsep dasar dari RPL. Jadi sama seperti kalau kita mau membangun rumah. Membangun rumah itu akan ibaratnya akan lebih dipakai, lebih senang kalau konsumen itu ada rancangan rumahnya. Kamarnya berapa kamar, mau dapurnya ada di mana letaknya, ya, mau WC-nya ada berapa, itu kan biasanya dirancang. Ya, biasanya dirancang, baru nanti akan dibangunlah sebuah rumah. Nah, seperti itu. Nah, RPL, rekayasa perangkat lunak, juga seperti itu, nak. Ya, rekayasa perangkat lunak juga seperti itu. Artinya, kita akan memahami konsep bagaimana membuat perangkat lunak dengan apa? Dengan mengerjakan atau dengan melakukan step demi step, tahap demi tahap, apa saja metode dari pengembangan perangkat lunak. Ya, tahap-tahapan ini ada banyak metode berdasarkan pendapat pengarang. Ada yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya prototyping, ada namanya waterfall, ada namanya wireless application development, dan seterusnya. Nah, ada lagi yang masuk ya. Oke. Nah, sehingga dapat disimpulkan, silakan dibaca sendiri ya, sehingga dapat disimpulkan nanti di akhir. Nah, ini contoh dari beberapa, saya rasa di mata kuliah semester 1 gitu ya, Anda sudah bahas apa saja, apa yang dikatakan dengan perangkat lunak atau software. Ada yang berdasarkan jenis, ya, software generik. Nah, ada lagi namanya software pesanan. Software generik itu kayak kita gunakan sekarang gitu. Zoom meeting itu software generik, ya kan? Artinya ada perangkat lunak yang sudah jadi, kemudian kita pakai. Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya itu termasuk dalam software generik. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih detail mengenai apa-apa saja jenis software ini. Silakan dibaca, ya, silakan dibaca. Artinya yang akan Anda buat ini juga ya seperti inilah, tergantung dia masuk ke yang mana perangkat lunaknya. Ya, termasuk perangkat lunak yang mana. Nah, ini silakan dibaca, ini contoh dari beberapa software. Kita masuk ke ini aja, ke konsep dari RPL. Nah, ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan what is software engineering, ya, atau apa itu rekayasa perangkat lunak.
disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan sistem setelah digunakan. Jadi mulai dari awal, misalnya mulai dari perencanaan sampai implementasi, sampai mungkin testing, sampai mungkin maintain, pemeliharaannya. Nah, itu yang dikatakan software engineering. Nah, di sini nak ada beberapa metode. Nah, kita lihat dulu. Materi-materi mengenai APR, silakan dibaca saja. Nah, salah satunya ya metode untuk membuat perangkat lunak atau membangun perangkat lunak ada yang namanya SDLC. Apa itu? Software Development Life Cycle. Nah, contoh. Nah, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, ini menurut Roger S. Trestman ya. Kalau menurut buku yang lain berbeda lagi tahapan kerjanya. Ya, tahapan yang pertama spesifikasi. Ya, apa yang dilakukan di tahap pertama itu mengetahui perangkat lunak dan batasan kendala pengembang. Jadi apa saja problem-problem yang yang timbul gitu ya, apa saja problem yang timbul pada kenapa kita akan membangun perangkat lunaknya. Kemudian baru dilakukan pengembangan ya, coding, rancang segala macam, baru dilakukan pengujian dengan validasi, dan baru kalau misalnya satu saat perangkat lunak yang sudah kita buat itu akan berkembang lagi, ya namanya evolusi, dikembangkan kembali. Itu SDLC. Nah, SDLC ada lagi. Nah, ini model-model yang lain, nah. Ada yang namanya waterfall model, ada yang namanya prototyping, ada namanya evolutionary, dan seterusnya. Ya, ini model dari waterfall model. Waterfall itu kan air terjun, ya, air terjun. Ada beberapa tahap, jadi dia sama kayak air terjun. Tahap requirement definition dulu, baru system and software, baru design, baru implementation, baru integration dengan testing, baru operation dan maintenance. Nah, satu saat perangkat lunaknya akan kita kembangkan, maka dia kembali ke tahap awal. Ya, ini waterfall model ya. Ada lagi, silakan dibaca ininya. Ada namanya prototyping. Prototyping itu cuma 3 tahap. Listen customer, wawancara, mendengarkan apa keluhan customer. Kita buat mock-up. Mock-up itu sama seperti desain awal. Kemudian kita buat program singkatnya atau program berdasarkan cerita dari customer. Tidak setuju, ulangi lagi. Makanya dia prototyping ini digambarkan dalam sebuah title. Siklus. Ya, ini prototyping. Ada lagi namanya evolutionary. Jadi dia dalam bentuk incremental. Ya. Jadi tahapannya analisis, desain, coding, testing. Increment yang pertama. Kemudian setelah selesai ini ternyata perlu dilakukan analisis desain lagi terus menerus. Ini namanya incremental. Ada lagi yang namanya evolutionary. Nah, kayak obat nyamuk ya, viral. Jadi skupnya kecil dulu, setelah berkembang besar lagi. Tahapannya ini customer communication, planning, analysis, engineering, construction, customer evaluation. Nah, itu evolutionary. Ada lagi namanya ada berapa di sini? Ada lagi namanya role based, ya, role based, dan beberapa metode yang lain. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama, silakan saya akan buat tugas. Tadi kan kita sudah bahas apa saja model atau metode di dalam mengembangkan perangkat lunak, ya. Ini sudah saya contohkan tadi, ada ini, ada waterfall ya, prototyping, evolutionary, spiral, dan itu. Nah, untuk tugas minggu depan, ya nanti saya buat di learning, silakan cari model dari pengembangan perangkat lunak lain, yang lain daripada yang ini.
cari yang terbaru, minimal 3 model. Jadi paling tidak Anda memahami modelnya apa-apa saja. Jadi sebutkan konsep dari modelnya, tahapan kerjanya apa kekurangan, dan apa kelebihan dari masing-masing model. Nanti saya buat pertanyaannya di e-learning, silakan kerjakan satu orang satu tugas. Oke, minggu depan aja, nanti saya buatkan besok, mungkin saya akan buatkan tugasnya di e-learning, silakan kerjakan, waktunya 1 minggu. Ya, dikumpulkan setiap tugas, dikumpulkan pada file dalam bentuk PDF. Ya, jangan doc, ya, jangan pakai ini. Nah, itu saja materi kita untuk minggu pertama ini. Yang nanti saya akan buatkan tugasnya. Ini siapa aja nih yang datang? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya sebelum Ibu absen. Ada berapa orang yang ada?